Halo guys, bertemu lagi dengan saya Abi Arumi di Arumi Vlog. Dan kali ini kita ada seorang narasumber dan kita membahas tentang eh, perihal S3 ya Mas ya. Ya, persiapan Jadi S3. persiapan S3. Dan saya sekarang bersama Mas Kalis. Mungkin Mas Kalis bisa memperkenalkan diri dahulu. Oh ya, baik. Bismillah. Halo semuanya, Assalamualaikum. Nama saya Kalis Tiadi. Saya mahasiswa S3 di Van Swinderen Institute for Particle Physics and Gravity di University of Groningen. Cukup ini. Iya. Oh ya. Untuk sekedar informasi singkat, Mas Kalis juga pernah menjabat sebagai ketua Degromis, kajian Islam ya Mas ya di Ya, Brunei. Forum Komunikasi Mahasiswa Muslim. Ya, bukan mahasiswa aja ya. Komunitas Muslim Groningen. Groningen ya. Nah, jadi hari ini kita akan membahas tentang persiapan apa saja yang akan teman-teman butuhkan untuk mendapatkan S3 ya Mas Kalis ya. Iya, mungkin kurang lebih semacam Kurang itu ya. ya. Nah, kita akan membahas sedikit banyaknya tentang dari awal dan sampai akhir dan tahap-tahapannya apa saja, dan kita akan berdiskusi dengan Mas Kalis. Hal-hal apa yang perlu dipersiapkan untuk mendapatkan S3 itu Mas? Ya, ya ini berdasarkan pengalaman saya. Jadi bagi rekan-rekan sekalian yang ingin berjuang mulai untuk melanjutkan studi S3-nya, ya saran saya pertama luruskan niat dulu ya, karena S3 ini bukan main-main atau bukan untuk gaya-gayaan terus dapat gelar dokter terus jadi ahli di bidang ya. Jadi S3 ini satu perjalanan yang sangat berat yang harus dimulai dengan persiapan tentunya. Nah, kalau bicara masalah persiapan mungkin dari pengalaman saya, nah tentunya nanti yang lain mungkin ada yang bisa memberikan tambahan ya di vlog yang lain. Jadi paling tidak ada 3 poin yang perlu dipersiapkan untuk S3. Pertama, ide atau mungkin dalam bahasa akademiknya proposal penelitian. Jadi Anda mau melakukan penelitian apa yang akan ditekuni selama S3. Kemudian yang kedua, mau di mana atau calon supervisornya siapa. Ya, ini bergantung dengan penelitiannya tentunya. Yang ketiga, sumber pendanaan. 3 hal ini bisa dilakukan secara paralel, bisa juga terpisah sendiri-sendiri. Satu step selesai, lanjut step berikutnya. Tapi dalam kasus tertentu nanti ya sangat beragam, tergantung banyak faktor yang nanti mungkin kita bisa cerita lebih banyak tentang masing-masing poin. Nah, kalau dari sisi faktor-faktor dari ketiga sisi itu bagaimana Mas detailnya? Oke. Ya mungkin kita bisa mulai dari yang pertama dulu ya, terkait mempersiapkan topik penelitian atau proposal. Jadi setiap orang itu memiliki kemampuan masing-masing, background akademik. Dulu mungkin S1 melakukan penelitian apa, misalnya kalau saya tentang fisika partikel. Sehingga itu yang saya tekuni. Saya lanjutkan S2 dengan topik yang sama, maka karena saya ingin fokus di situ, maka topik itu yang akan saya tekuni di S3. Akan tetapi S3 itu bukan berarti kita mempelajari seluruh ilmu sebagaimana kalau S1 ya kita belajar A, B, C, D semuanya secara general. Tapi S3 ini spesialisasi. Sehingga ketika kita sudah belajar fondasinya di S1, S2 kita belajar untuk melakukan penelitian sederhana bagi yang mengambil master by research atau yang by course berarti sudah mendapatkan tambahan pendalaman ilmu yang dia tekuni. Nah, S3 ini lebih spesifik lagi. Kamu mau melakukan penelitian apa? Banyak cara untuk mendapatkan ide-ide baru untuk bisa mengembangkan lagi apa yang sudah dipelajari dahulu. Bisa mengikuti conference yang ada, kemudian nanti mengambil ide-ide dari mereka, atau bahkan bisa jadi banyak-banyak mencari jurnal penelitian-penelitian terbaru yang ada saat ini, kemudian nanti dari situ dikembangkan. Nah, seharusnya seorang yang akan melakukan S3 itu dari awal sudah punya ide. Paling tidak gagasan besar apa yang akan dilakukan penelitiannya. Tidak serta kalau S1 kan ya kita daftar aja terus kemudian masuk ya udah ikut kuliah. Kalau S3 tidak bisa begitu. Karena lulus S3 itu adalah sertifikat
bahwa kita bisa menjadi seorang peneliti yang independen. Maka dari awal kita harus memiliki gagasan sendiri, kita ajukan kepada calon supervisor. Saya mau melakukan penelitian ini, nampaknya kita cocok dengan topik kamu, Bapak calon supervisor atau profesor punya penelitian ini, saya punya gagasan ini, nampaknya kita bisa berkolaborasi, ya bukan kolaborasi ya, bisa membimbing saya dan lain sebagainya. Kira-kira demikian. Untuk poin pertama tentang persiapan mencari ide, ini penting. Untuk poin keduanya gimana Mas? Ya, jadi kalau sudah punya gagasan, ide, kemudian kita bisa melanjutkan ke tahap berikutnya, yaitu dengan mencari calon supervisor atau di mana kita akan melakukan penelitian. Nah, sebenarnya ini sangat bergantung dengan di mana kita akan melakukan S3 ya, PhD ya. Karena S3 itu sangat berbeda, unik di setiap tempat ya. Katakanlah misalkan kalau di US kita tidak menyiapkan proposal penelitian di awal, tapi kita malah harus menyiapkan materi-materi untuk mengikuti qualifying exam misalnya. Jadi itu suatu bukan qualifying exam ya, jadi semacam tes yang misalkan saya fisika, maka ada tes general untuk bidang ilmu fisika yang ada standar minimumnya sehingga saya bisa lolos diterima di US. Kemudian di sana saya harus ikut kuliah 1 semester atau 2 semester, kemudian baru melakukan penelitian. Baru di situ nanti kita akan bertemu dengan calon supervisor. Beda dengan seperti misalkan di Jepang, kalau di sini di Belanda misalnya, di Eropa, selain di UK ya, kalau UK sama seperti itu juga, ada kuliah juga. Nah, khususnya kalau di Belanda ya, pengalaman saya di Belanda ini ya, untuk mencari calon supervisor benar-benar kita harus mencari seseorang yang topiknya itu nyambung sekali dengan apa yang kan kita kerjakan. Atau bisa juga kalau misalkan yang eksperimen, kita harus mencari dulu ini universitas atau tempat mana yang memiliki fasilitas kalau eksperimen yang mendukung, menunjang apa yang kan kita kerjakan. Jadi bukan yang pertama dicari universitasnya dulu, tapi fasilitas penelitiannya, calon supervisornya dulu, apakah dia mumpuni atau dia memang topiknya sesuai dengan apa yang akan kita kerjakan nanti. Karena kalau kita mencari universitasnya dulu, nanti ternyata supervisornya, calon supervisor atau orang yang akan membimbing ternyata nggak ada, atau nggak ada yang topiknya nyambung dengan kita. Nggak sesuai gitu ya? Nggak sesuai. Nah, makanya ketika berusaha mencari, kita bisa memulai dengan mencari jurnal-jurnal, paper, yang artikel-artikel tentang penelitian yang sesuai dengan apa yang kita kerjakan. Siapakah yang banyak bekerja di bidang tersebut, kemudian kita mulai hubungi, bisa membuat semacam menyampaikan ke calon supervisor ini bahwa saya tertarik dengan penelitian yang Bapak lakukan, profesor lakukan, saya punya ide ini, bisa nggak kita nanti mendiskusikan ini lebih lanjut. Nanti mengirim surat elektronik kepada calon supervisor tersebut. Ya, kira-kira. Oke. Ada yang jadi pertanyaan saya tadi, Mas Alis. Kan kita melakukan penelitian di sini kan di support dengan ini ya, lab dan sebagainya ya. Nah, bagaimana kita tahu lab itu cocok atau tidak dengan kita, atau sesuai dengan apa yang kita teliti gitu? Ya, kembali lagi sebenarnya kita pertama harus mencari artikel-artikel, paper-paper terkini yang membahas atau yang memiliki tema yang sama dengan kita. Nah, biasanya S3 itu sangat spesifik ya. Kita misalkan butuh larutan tertentu atau butuh alat tertentu, itu mestinya kalau misalkan yang eksperimen itu di dalam paper tersebut sudah jelas kita bisa membaca, oh ternyata melakukan eksperimen ini dengan bahan ini, maka kalau dia bisa melakukan eksperimen ini, dia memiliki fasilitas ini. Atau misalkan yang menggunakan perlu superkomputer, bisa dilihat juga bahwa apakah dia melakukan komputasinya, perhitungannya itu di fasilitas laboratoriumnya di sendiri. Karena dalam paper itu mesti dituliskan, misalkan kalau memang tidak dikerjakan di situ, nanti di acknowledgement dia mesti menyebutkan, oh ini fasilitas komputer ini saya menggunakan fasilitas komputer ini di mana itu misalkan. Tapi sebenarnya kalaupun ternyata fasilitas itu tidak ada di tempat tersebut, tapi ada seorang supervisor, calon supervisor, profesor yang memang concern di bidang itu dan dia memiliki akses ke fasilitas yang tidak ada di universitas, sebenarnya tidak masalah. Jadi kunci utama sebenarnya adalah seorang calon supervisor yang
mumpuni yang bisa kita ajak diskusi, dan sebenarnya ini hal lain di luar akademik ya, misalnya cocok untuk berkomunikasi ya. Jadi memang masalah budaya itu ya harus dipertimbangkan juga, apakah nanti orang ini akan, karena dengan supervisor itu kita akan bertemu dengan dia dan intensif sekali berkomunikasi, mungkin selama 3 tahun 4 tahun kita selalu bertukar informasi atau iya, betul sekali. Nah, setelah kita dari tadi itu melakukan ide penelitian dan ketemu calon supervisor ya, Mas Khalis ya. Dan berikutnya kan kita butuh support ini ya untuk menjalankan penelitian itu kan butuh dana ya. Nah, itu gimana ini prosesnya? Oh ya, jadi tadi ada 3 poin penting ya untuk dipersiapkan ketika S3 ya. Pertama adalah topik penelitiannya, kemudian kedua calon supervisornya, yang ketiga adalah jelas pendanaan. Nah, sebenarnya pendanaan ini juga unik ya. Setiap negara, setiap tempat, bahkan satu negara tapi beda universitas bisa jadi memiliki skema pendanaan yang berbeda-beda. Contoh kalau di Belanda ini menurut saya unik ya, kayaknya Jerman juga, Perancis juga sama. Jadi seorang S3 itu pada dasarnya adalah seorang employee, seorang staff yang dia bekerja kepada universitas yang digaji. Bahkan bukan bayar tapi digaji. Dia bekerja dengan seorang supervisor. Akan tapi sekarang ada beberapa skema, contoh di University of Groningen, skema seorang S3 itu bagaimana sih? Yang pertama itu adalah dia seorang employee, maka dia untuk mendapatkan ini posisi S3 ini dia mencarinya di job vacancy. Nanti ada seorang supervisor yang dia memiliki grant, punya dana penelitian, dia memiliki kemampuan bisa untuk meng-hire seorang mahasiswa S3, maka dia nanti digaji dari sini. Nah, seorang yang mendapatkan posisi PhD sebagai employee tidak membayar tuition fee, tidak membayar apapun, malah dia digaji dengan salary yang lumayan tinggi di sini ya. Nah, jika Anda tidak beruntung untuk mendapatkan posisi employee ini, maka ada posisi lain yang bisa kita lewati untuk mendapatkan posisi S3 itu dengan menjadi PhD scholarship kalau di Belanda ya. Oh, PhD scholarship yang keduanya ya. Ya, yang kedua. Skema yang kedua ada PhD scholarship. Jadi kita melakukan penelitian dengan funding, pendanaan dari lembaga yang menyiapkan beasiswa. Ya, contoh yang mahasiswa Indonesia yang di Belanda ini banyak mendapatkan beasiswa dari Dikti, dari LPDP atau dari bahkan dari universitas juga ada. Nah, nanti skemanya adalah karena di sini kan ada standar minimal biaya hidup ya untuk bisa lolos visa, maka nanti di-adjust sama universitas. Kalau ini ternyata kurang, nanti akan didiskusikan apakah perlu di top up atau tidak sehingga tercapai requirement minimal dari syarat imigrasi. Kalau tidak salah sekitar 1.700 euro per bulan. Ya, untuk seorang S3 yang bisa kayaknya berkeluarga mungkin itu ya, saya lupa ya. Nah, kalau posisi kedua ini tidak dapat juga, maka kita bisa mengambil posisi yang lain namanya external PhD. Nah, ini mandiri. Jadi ya pokoknya dapat supervisor, terdaftar di sini, ya nanti diskusi dengan supervisor, ya posisinya sebagai mahasiswa S3, tapi ya untuk biaya terserah cari sendiri ya, mungkin pakai uang sendiri atau bagaimana. Nah, sebenarnya ada posisi yang lain, nah, cuma ini mungkin kurang terlalu banyak yang menggunakannya. Yaitu PhD dengan pendanaan dari suatu instansi. Ya, jadi dari instansi. Ya, jadi ini seperti PhD scholarship tapi yang memberikan dana itu bukan dari lembaga pemberi beasiswa. Jadi misalkan katakanlah ya, misalnya Philips dia pengen melakukan penelitian tentang LED misalkan. Dia punya dana sekian, dia bekerja sama dengan universitas. Jadi nanti yang ngasih dana itu dari Philips misalnya ya, kemudian dari satu institusi. Iya, satu institusi. Jadi bukan yang scholarship tadi. Jadi ini statusnya juga bukan employee. Saya lupa ya namanya PhD juga, cuma ya semacam seperti PhD scholarship. Jadi ada 4 tahapan dari tadi itu. Ya, ada 4 jenis ya. 3 ya, yang satu yang terakhir itu sebenarnya mirip-mirip dengan PhD scholarship. Iya. Tapi kalau Mas dari keempat tadi itu, Mas Khalis, kita kesulitan nggak mendapatkan atau bisa dapat gitu, atau kita dari tes dan sebagainya, itu susah nggak ya? Iya, kalau dibilang susah mesti susah ya. Karena
ya apalagi di Belanda ini dengan salary yang cukup tinggi ya dibandingkan beberapa negara di Eropa ya, kecuali mungkin dengan Swiss, atau kalau dibandingkan dengan Jerman karena memang biaya hidup tinggi, salary-nya tinggi. Jadi sangat menarik sebenarnya di Belanda ini. Jadi katakanlah ada orang Jerman gitu, dia tinggalnya di Jerman kemudian dapat PhD di Belanda, wah turah-tur, sisa turah itu bahasa Jawa ya. Sisa banyak itu uangnya kalau dibawa ke Jerman ya misalkan. Nah, jadi pertama memang sangat kompetitif, khususnya untuk menjadi seorang PhD yang employee di sini ya, karena employee itu ya selain dapat salary ada tunjangan, sini kan juga asuransi kesehatan kan juga nggak murah ya, jadi di cover itu juga dan lain sebagainya. Sangat kompetitif untuk menjadi seorang PhD yang employee. Tuition fee juga ditanggung ya? Nggak ada tuition fee malah ya. Kalaupun ada itu bukan urusan seorang PhD kalau dia employee ya, karena dia ya udah penelitian aja. Ya cuma memang ada beban tugas yang berbeda dengan PhD yang lain. Gitu. Nah kalau dia ingin jadi seorang PhD scholarship ya tantangannya adalah ya tadi harus menyiapkan 3 hal tadi. Pertama harus mencari harus punya idenya dulu, sudah kemudian harus menyiapkan untuk menghubungi calon supervisor, kemudian juga harus memikirkan beasiswa. Nah ini berarti harus apply beasiswa untuk mendapatkan funding. Nah kalau yang employee enggak, karena seorang PhD employee itu dia mencarinya di job vacancy, lowongan pekerjaan. Nanti supervisor ini yang yang menghubungi dia, atau dia punya project, kemudian dia menginformasikan bahwa saya punya project ini, saya bisa meng-hire seorang S3 selama 4 tahun dengan salary sekian, projectnya ini. Nah dia nggak perlu menyiapkan proposal, dia tinggal memberikan summary aja apa yang dia pernah lakukan dan memberikan motivasi bahwa saya itu mampu untuk mengerjakan apa yang profesor akan kerjakan gitu. Ya, jadi itu salah satu yang poin pertama tadi ya. Iya, jadi dia terangkum 3 hal, mencari ide, calon supervisor, funding itu sudah nggak mikir lagi, tinggal apply job vacancy, dia nanti sudah otomatis akan mendapatkan 3 hal yang tadi itu. Iya. Nah, kuncinya di sini pasti kan supervisor ya Mas Kalis. Ya, betul sekali. Nah, betul. Kuncinya adalah dari awal kita sudah idenya sudah, terus pendanaannya sudah, yang ketiganya adalah supervisor. Nah, untuk mendapatkan supervisor itu kan kita kalau misalnya orang baru atau orang awam dari S2, kemana sih saya mau nyari, kan nggak gampang kalau nggak ada punya relasi juga kan nggak gampang juga kan. Betul. Nah, itu Mas Kalis punya saran atau tips nggak gimana mencari supervisor itu yang sesuai dengan yang related dengan penelitian kita? Ya, jadi mencari seorang supervisor itu memang sangat menarik. Perjalanan setiap orang untuk mendapatkan supervisor itu berbeda-beda ya. Mungkin dia melalui universitas di Indonesia yang sudah lama kontak dengan universitas tertentu. Contoh misalkan di beberapa universitas di Indonesia itu mereka memiliki kerjasama yang baik dengan University of Groningen, ya khususnya misalnya dari UMCG itu, sehingga para dosen, profesor di Indonesia itu sudah memiliki kenalan profesor-profesor di sini. Nah, itu bisa jadi jalur pertama. Kedua, bisa aktif mengikuti conference. Jadi dari situ nanti kalau ketika tidak corona ya, itu conference kan kita bisa bertatap muka langsung. Dari situ nanti kita bisa bertemu dengan orang-orang yang ahli dalam bidangnya, para profesor yang melakukan penelitian yang intens pada bidang tertentu. Kemudian kita bisa berdiskusi pada waktu tertentu. Nanti dari situ kita mulai mengetahui pribadinya dia, penelitiannya apa. Kita juga semacam ya presentasi singkat di depan calon profesor kita. Kalau yang saya lakukan dulu demikian, mencari calon supervisor, saya datang aktif ke school atau conference sehingga saya memiliki banyak alternatif siapa yang bisa dihubungi. Selain itu juga tentunya banyak membaca jurnal, paper, maksud saya artikel-artikel terbaru tentang penelitian ini. Kemudian kita bisa kontak pertama mungkin nggak langsung bilang saya pengen S3, tapi bilang aja saya tertarik dengan apa yang profesor lakukan penelitian, atau saya tertarik dengan satu paper tertentu gitu. Karena seseorang itu akan merasa sangat senang ya ketika apa yang dia kerjakan itu diapresiasi. Kita bisa memulai ngontak, kemudian ya bertanya, oh ini di bab ini saya ingin konfirmasi misalnya. Ya itu dulu yang saya lakukan pada calon supervisor saya. Tapi sebenarnya itu beda ya, setiap orang memiliki karakter yang berbeda. Bisa jadi ada seorang profesor itu yang dikontak tapi dengan
cara demikian tuh nggak suka, mungkin sukanya itu langsung kalau pengen S3 ya bilang aja S3 misalkan demikian. Iya. Ya. Ya, oh ya, saya punya satu saran ya, satu buku. Oh iya. Ini When Cultures Collide ya. Ini edisi ketiga, nampaknya sekarang sudah ada edisi ketiga atau edisi kelima. Ini menurut saya bagus sekali bagi yang ingin melakukan ingin mempersiapkan diri untuk S3, khususnya bagi nanti yang sudah mulai kontak dengan calon supervisor, kemudian nanti akan masuk pada tahap interview. Ini nanti via Skype, Zoom atau lain sebagainya. Nanti akan ada ngobrol ya. Nah, biasanya orang Indonesia orang Indonesia dengan orang Belanda itu memiliki kultur budaya yang berbeda. Nah, buku ini yang ditulis oleh Profesor Richard Lewis ini, beliau seorang ahli linguistik. Beliau merangkum tentang bagaimana komunikasi yang baik, khususnya lintas budaya. Jadi di sini nanti ada ringkasan tentang secara general budaya komunikasi seseorang di negara tertentu yang English speaking country, kemudian negara yang tidak berbicara bahasa Inggris sebagai bahasa ibunya itu, atau bahkan nanti dibandingkan juga Western country, kemudian yang non Western country, itu bagaimana budayanya, sehingga nanti ketika kita mau interview, mau ngobrol itu akan bisa mengena. Kita akan menghindari hal-hal yang tidak disukai oleh calon supervisor kita. Karena mungkin ketika tahap interview itu obrolan tentang akademik tidak akan terlalu banyak mendominasi mungkin ya, karena kalau sudah masuk interview itu berarti seorang calon supervisor itu sebenarnya sudah tertarik dengan apa yang kita kerjakan, yang akan kita kerjakan. Mungkin interview itu hanya semacam verifikasi, pengen ngobrol lebih lanjut dan sebagainya. Karena kalau sudah masuk interview itu berarti kan dia benar-benar sudah meluangkan waktunya ya. Profesor itu sangat sibuk ya. Sehari mungkin dapat puluhan, ratusan email. Kemudian dia bisa membaca email kita, kemudian membalas email kita, membuat janji untuk ngobrol, itu berarti dia memang ada sesuatu yang menarik. Nah, dari situ jangan disia-siakan kesempatan itu. Kita harus berkomunikasi, ngobrol dengan cara yang membuat dia itu merasa wow, ternyata kamu itu nanti kayaknya kalau komunikasi enak itu. Karena belum tentu orang pinter itu nanti diajak ngobrol asik juga. Karena bertukar pikiran itu kan bukan masalah sekedar wah, oh iya kamu kerjakan ini bagus sekali ya juga. Kalau misalnya orangnya pinter tapi serius sekali, nggak ada guyon-guyon. Apalagi di Belanda ini kan orang suka ngobrol ya, gitu ya. Menurut saya gitu. Saya. Ya, nah Mas Khalis sudah punya banyak masukan tentang hal-hal untuk S3 ya Mas ya. Nah tapi ada hal yang untuk supaya kita apa ya Mas? Ini kan supaya dari tadi kan banyak hal-hal yang berapa poin apa saja yang penting dalam syarat-syarat untuk mendapatkan S3 itu Mas? Kan ada berapa macam ya, kayak motivation letter atau apa gitu. Atau ada hal yang harus di dalam aplikasi kita itu apa yang betul-betul penting banget? Ya sebenarnya semua penting, cuma kalau apa yang paling penting ya susah juga sih ya. Tapi mungkin ya kalau di Belanda khususnya itu adalah bagaimana kita berkomunikasi dengan calon supervisor. Karena supervisor ini kunci. Bisa jadi ketika kita belum punya funding, tapi calon supervisor itu memang dia adalah seorang yang punya relasi banyak, gitu. Bisa jadi dengan suatu perusahaan, instansi, dia bisa membantu mencarikan funding ya. Jadi mungkin kalau ingin S3 di Belanda atau negara-negara yang supervisor yang menjadi kunci, maka bagaimana kita berkomunikasi dengan supervisor itu adalah kunci utama kesuksesan mendaftar S3 ya. Karena kalau calon supervisor sudah oke, nanti kita dibantu semuanya proses administrasi di universitas, bahkan mungkin mencari pendanaan, bahkan mungkin kalau supervisornya sangat baik bisa dibantu mencari rumah. Nah, kalau tadi nyinggung tentang motivation letter, ini tentang tentunya satu yang penting. Karena ini adalah tahap awal membuka pintu komunikasi dengan supervisor. Ya bagi yang ingin menulis motivation letter atau ya surat sebagai awalan ngobrol dengan supervisor, ya mungkin beberapa poin yang perlu disampaikan di situ adalah ya yang jelas pertama dengan bahasa yang baik ya, maksudnya itu grammar standar English dan sebagainya itu sudah pasti. Untuk poin-poin yang perlu disampaikan menurut saya kalau di Belanda karena orangnya itu to the point, straightforward, nggak banyak
ini ya diawali dengan pembukaan dikit ya, kira-kira demikian ya. Kemudian langsung sampaikan bahwa Anda itu dulu mungkin pas S1 S2 melakukan penelitian ini, kemudian saya membaca paper profesor dengan judul ini, ini sangat menarik. Saya punya ide untuk mengembangkan penelitian Bapak dengan aspek-aspek yang akan saya teliti adalah ini. Kemudian nanti sampaikan juga background Anda, tapi secara ringkas ya jangan lupa dilampirkan CV, tapi CV di sini itu ya jangan terlalu panjang ya, 1 halaman, resume aja apa yang sudah pernah dilakukan, kompetensi apa yang menurut Anda itu menjadi milestone selama Anda S1 S2 sehingga Anda layak untuk bisa mengerjakan topik ini ya, dengan calon supervisor ini. Tapi yang penting jangan terlalu bahasa Indonesia itu muluk-muluk Iya. Bahasa basinya terlalu banyak. Ya istilahnya itu realistis aja. Kalau memang Anda itu memiliki kemampuan, katakanlah Anda takar kemampuan Anda 100 gitu, Anda menilai diri Anda 80, 90, ya jangan ditinggi-tinggikan. Jangan berikan ekspektasi yang terlalu tinggi karena nanti ternyata di belakang Anda performa Anda itu jauh di bayangan dia. Nah, ini bahaya di sini ya, karena di sini kan ada selama 9 bulan nanti ada namanya go or no go gitu. Jadi nanti dievaluasi di 9 bulan pertama ya. Kalau ternyata performanya terlalu jauh dari apa yang disampaikan di motivation letter dulu bilangnya saya adalah orang yang hebat dan lain sebagainya, saya smart gitu. IPK saya dulu 4 ya, IPK 4 dari universitas mana dulu itu ya maksudnya. Ya, itu nanti go or no go ini akan menjadi cut off ya. Apakah nanti Anda akan lanjut atau tidak? Apakah Anda sesuai dengan apa yang Anda sampaikan di motivation letter atau tidak gitu. Yang terakhir di motivation letter mungkin ya dari sudut pandang saya, pengalaman saya adalah sampaikan bahwa Anda itu memang ingin S3 dan kalau Anda memang ingin bekerja di bidang akademik, ini menjadi satu poin yang sangat memberi nilai tambah bagi Anda ya, karena supervisor ini sangat senang ketika ada seorang mahasiswa S3-nya nanti akan kembali ke bidang akademik, nanti akan berkolaborasi lebih lanjut nanti ketika kembali ke Indonesia. Dia bisa bertukar pandangan lagi ya. Iya, jadi nanti bisa nulis paper sama-sama setelah lulus, bisa jadi nanti menjadi pintu untuk berkomunikasi lebih lanjut dengan universitasnya yang ada di Indonesia misalnya. Tapi kalau misalkan dia memang dari awal sudah ngomong saya nanti nggak akan bekerja di bidang akademik, ya udah jangan bilang aja. Ya bilang aja kalau memang tertarik dengan S3. Ya. Kayak gitu ya Mas ya. Oke teman-teman, Mas Kali sudah memberikan panjang lebar tentang hal-hal yang perlu diperhatikan dalam mendapatkan S3 ya Mas ya. Iya, persiapan S3 ya. S3. Jadi ini mungkin bisa kalian informasi ini mudah-mudahan bisa dapat digunakan secara baik dan bermanfaat. Dan Mas Kalis adalah salah satu tenaga pengajar di UGM ya Mas ya. Ya betul. Ya, di UGM, dosen. Bagi kalian yang sudah menonton video-video kita tentang beasiswa, tentang banyak hal tentang bagaimana mendapatkan beasiswa di luar negeri, di video kita juga ada di sini, kalian lihat di playlistnya tentang beasiswa atau scholarship di Arumi Vlog, kalian bisa tonton semuanya, banyak di situ. Juga ada keseharian kita juga di Groningen Belanda. Jadi kalian kalau seandainya datang ke Groningen mau apa saja kita sudah ada bikin juga. Dan ada juga untuk beberapa mahasiswa lain tentang mencari akomodasi di sini juga saya sudah tampilkan di video-video kita. Dan kalau video ini menarik dan bermanfaat, jangan lupa di-share, ditekan tombol like-nya, dan jangan lupa di bawahnya subscribe untuk kelanjutan video ini atau channel ini. Nah, kita sudahin dulu video ini dan sampai jumpa di next video. Bye-bye.